kembali lagi dengan saya Eni Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan melanjutkan praktikum sebelumnya, yaitu chapter 1. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai chapter 2 yang berjudul membangun model prediksi. Nah, pada tampilan kali ini merupakan tampilan PPT yang saya buat mengenai chapter 2. Untuk tugasnya kita lihat terlebih dahulu. Pada tugas chapter 2 ini kita diminta untuk melakukan membuat tugas. Yang pertama ada tugas teori. Yang pertama jelaskan apa itu binary classification dan dilengkapi dengan ilustrasi gambar. Dan kedua, jelaskan apa itu supervised learning dan unsupervised learning, clustering, dan ilustrasi gambarnya juga sama seperti di chapter 1. Untuk yang ketiga, jelaskan apa itu evaluasi dan akurasi dari buku dan disertai ilustrasi. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara membuat dan membaca confusion matrix dan juga contoh function matriksnya. Dan yang kelima, jelaskan bagaimana keyword cross validation bekerja dengan gambar ilustrasinya. Dan keenam, jelaskan apa itu decision tree dengan gambar ilustrasinya. Dan yang ketujuh adalah yang terakhir, jelaskan apa itu information gain dan entropy beserta gambar ilustrasinya. Selanjutnya, pada percobaan kedua atau tugas kedua pada chapter 2 ini, kita diminta untuk mengambil file atau folder yang ada di GitHub Python Artificial Intelligence Project of Beginners pada chapter 1. Tugasnya yaitu dalam folder dataset kita ganti menggunakan studentmath.csv dan nanti mengganti semua nama variabelnya itu sesuai dengan npm, yang mana saya akan mengambil npm buah-buahan. Nah, nanti kita akan jalankan satu persatu di setiap kodenya, di setiap printnya, yang mana outputnya itu akan berbeda-beda, yang mana kita akan menjalankannya di aplikasi Spider. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke penjelasan PPT-nya pada chapter 2 terlebih dahulu. Pada chapter 2 ini kita membahas mengenai model prediksi, yang mana yang pertama kita akan membahas binary classification. Binary classification ini biasanya melibatkan satu kelas yang mana dalam keadaan normal dan kelas lainnya merupakan keadaan abnormal, atau dapat berarti binary classification berupa kelas positif dan kelas negatif. Contoh kecilnya itu yang sering terjadi pada kita semua, antara lain itu terdapat di email. Nah, yang mana pada email itu kita ada yang namanya form spam. Form spam itu dapat berupa spam atau bukan dalam keadaan normal atau abnormal. Misalkan kita masuk chat yang normal. Dalam keadaan normal berarti dia tidak masuk ke dalam spam dan dia tidak terdeteksi sebagai spam. Seperti itu. Dan juga kebalikannya, apabila dia spam, dia akan masuk ke dalam keadaan abnormal. Adapun algoritma yang digunakan untuk binary classification antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada decision trees, support vector machine, Naive Bayes, logistic regression, dan generate snakeboards. Selanjutnya di sini ada gambar. Gambar ini diibaratkan sebagai kelas positif dan kelas negatif, yang mana keduanya ini justru berbeda.
yang satunya diibaratkan sebagai spam atau keadaan abnormal, dan yang satunya bukan, dan di keadaan normal seperti itu. Selanjutnya di sini ada yang namanya supervised learning. Materi supervised learning ini telah kita bahas pada pertemuan chapter 1, yang mana supervised learning ini merupakan sebuah permodelan di mana algoritmanya dapat membangkitkan suatu fungsi yang memetakan input ke output yang diinginkan. Nah, di dalam supervised learning ini juga kita dapat mengolah data yang memiliki label, sehingga tujuan pengolahan tersebut adalah mengelompokkan data ke data yang sudah ada. Lalu, supervised learning dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat ditemukan dalam kasus prediksi harga saham, klasifikasi pelanggan, dan juga klasifikasi gambar. Nah, di sini terdapat contoh, yang mana contoh ini diibaratkan sebagai supervised learning. Terdapat dua fungsi yang memetakan input dan input ke output yang diinginkan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada unsupervised learning yang terdapat pada pembahasan chapter 2 juga. Unsupervised learning ini adalah sebuah permodelan di mana algoritmanya memodelkan sekumpulan input secara otomatis tanpa adanya panduan output yang diinginkan. Selanjutnya, unsupervised learning ini kita mengolah data yang tidak memiliki label, sehingga tujuan dalam menggunakan unsupervised learning ini yaitu mengelompokkan suatu data yang hampir sama dengan data tertentu. Selanjutnya di sini ada clustering. Dalam clustering adalah metode pengelompokan objek sedemikian rupa sehingga objek dengan fitur serupa berkumpul dan objek dengan fitur yang berbeda berpisah. Nah, maksudnya di sini terdapat objek yang mana dengan fitur serupa dan juga dengan fitur yang berbeda, dan dia ada yang berpisah dan ada yang berkumpul, seperti itu. Ini merupakan teknik umum untuk analisis data statistik dalam pembelajaran mesin dan pengendalian data. Analisis data eksplorasi dan generalisasi juga merupakan area yang menggunakan clustering. Selanjutnya di sini ada contoh dari clustering. Contoh dari clustering ini terdapat ada clustering 1, clustering 2, dan clustering 3. Nah, clustering ini digunakan untuk mengelompokkan objek dengan sedemikian rupa. Contoh objek yang pertama adalah clustering 1 yang berwarna biru. Clustering 2 berwarna pink dan clustering 3 berwarna kuning. Yang mana ini merupakan awal mula dari pengelompokan ini adalah tabel sebelahnya. Di tabel sebelahnya ini kita lihat bahwa belum ada kelompok-kelompok antara clustering 1, clustering 2, dan clustering 3. Jadi di sini masih berkumpul atau serupa. Lalu di clustering menjadi clustering 1, clustering 2, dan clustering 3. Jadi setelah dilakukan percobaan clustering, maka dia otomatis sudah mengelompokkan diri menjadi 1, 2, dan 3. Oke, di slide selanjutnya kita ada evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur seberapa baik sebuah model dapat bekerja dengan menghitung akurasinya. Selanjutnya, akurasi yaitu ukuran atau persentase data yang diklasifikasikan dengan benar. Akurasi klasifikasi juga dapat berarti membagi jumlah prediksi benar terhadap total prediksi. Nah, selanjutnya di sini ada confusion matrix. Adalah pengukuran performa untuk masalah klasifikasi machine learning, di mana keluarannya itu dapat berupa 2 kelas atau lebih. Selanjutnya, klasifikasi matriks ini adalah tabel dengan 4 kombinasi berupa dari nilai prediksi,
dan nilai aktual. Nah, di sini ada contoh dari confusion matrix. Pada gambar ini terdapat ada empat kombinasi yang berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Yang mana yang pertama kita lihat di sini ada yang berwarna biru yang sangat pekat. Ini di angka 1 dan 0,62, 0,38 dan angka 1 lagi. Nah, di sini dapat kita lihat ada 4 kombinasi yang berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya keyword cross validation, merupakan model evaluasi atau prosedur yang akan memisahkan antara 2 training dan 2 testing. Keyword cross validation ini dapat didefinisikan sebagai pengujian cross validation yang digunakan untuk menilai kinerja dari sebuah metode algoritma dengan membagi sampel data secara acak dan mengelompokkan data tersebut sebanyak nilai equivocal. Nah, untuk contohnya sendiri di sini kita lihat dalam percobaan training set. Pada dalam training set ini kita lihat bahwa terdapat beberapa kolom yang mana kolom ini diibaratkan sebagai percobaan atau pengujian cross validation untuk menilai kinerja dari sebuah metode algoritma dengan membagi sampel data secara acak. Contohnya di sini kita membagi sampel yang pertama itu test fold. Nah, pada test fold ini diberikan secara acak dan nantinya dapat mengelompokkan data tersebut sebanyak nilai si KK fold-nya. Selanjutnya di sini ada decision tree, merupakan metode pembelajaran non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi, di mana tujuan decision tree ini adalah membuat model yang akan memprediksi nilai variabel dengan mempelajari aturan keputusan sederhana yang disimpulkan dari sebuah fitur data. Selanjutnya, decision tree ini yaitu struktur yang sama seperti diagram alur, yang mana simpul internal sebagai fitur dan atribut dan juga cabang sebagai aturan dan keputusan, serta setiap simpul daun akan mewakili hasilnya. Contohnya di sini. Pada tabel yang pertama adalah decision node. Pada decision node ini dia menurunkan 2 cabang, yaitu decision node dan decision node yang satunya. Nah, decision node ini adalah subtree, yang mana dia bawahan dari decision tree, subtree dari bawahannya lagi yaitu leaf node, dan yang satunya ada decision node. Lalu decision node menurunkan lagi leaf node dan leaf node satunya, seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini si decision tree ini adalah struktur yang sama seperti diagram alur, di mana simpul internal sebagai fitur atau atribut, cabang sebagai aturan dan keputusan, serta setiap simpul daun akan mewakili hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam entropi. Nah, di dalam entropi ini yaitu ukuran ketidakpastian yang berbunyi semakin besar nilai informasi gain dari suatu atribut, maka semakin signifikan atribut tersebut untuk tugas prediksi. Entropi merupakan ukuran dari informasi dapat mengetahui karakteristik dari si input dan homogeneity dari sekumpulan data. Entropi juga merupakan jumlah bit yang diperkirakan akan dibutuhkan untuk mengekstrak suatu kelas dari data acak pada suatu ruang sampel, yang mana dari nilai entropi tersebut kemudian akan dihitung informasi gain masing-masing dari atributnya. Selanjutnya di sini ada metode dari information gain. Adalah metode yang menggunakan teknik scoring untuk
pembobotan sebuah fitur dengan menggunakan maksimal entropi. Yang mana fitur yang dipilih adalah fitur dengan nilai information gain yang lebih besar atau sama dengan nilai threshold tertentu. Kemudian setelah mendapatkan nilai entropi untuk suatu kumpulan data, maka akan diukur efektivitasnya atau disebut dengan information gain. Information gain ini digunakan untuk mengukur seberapa besar relevan dan pengaruh sebuah fitur terhadap hasil pengukuran. Selanjutnya, information gain ini dikenal juga dengan sebutan mutual information dalam khusus untuk mengetahui diferensi antara dua variabel yang biasa kita sebut dengan X dan Y, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan mulai melakukan percobaan menggunakan spider, yang mana pada sebelumnya saya sudah melakukan percobaan terlebih dahulu, mencoba apakah berhasil atau tidak, seperti itu. Untuk pertama kita siapkan terlebih dahulu seperti kemarin from scikit import tree, yang mana kita akan mengimport si tree-nya. Yang kedua, kita import juga nampinya apabila teman-teman belum mengimport semua yang telah saya cantumkan di sini seperti matplotlib, terus graphics, pandas, seperti itu, maka teman-teman silakan diimport dulu dengan cara diinstal di situnya, di terminalnya, seperti itu. Untuk langkah yang pertama, kita akan buka dulu si modulnya. Untuk langkah yang pertama itu load dataset, yang mana dari data student.mat. Student.mat itu kita ambil dari si file yang kita ambil dari si GitHub. Dari GitHub. Kita ambil dari Python Artificial Intelligence for Beginners. Kita ambil di chapter 1 dataset dan masuk ke dalam student.mat. Oke, langsung saja. Di sini kita diminta untuk import pandas, yang mana saya sudah melakukan import pandas. Apabila teman-teman sudah belum melakukan import, silahkan import terlebih dahulu dan install si pandasnya. Nah, di sini kita inisialisasi si pandas ini menjadi PD agar tidak terlalu panjang si kata-katanya. Oke. Kita akan melakukan percobaan pada si percobaan pertama nih, import pandas. Si load dataset. Nah, tadi di sini saya komentar dan kita akan melakukan percobaannya. Nah, hasil dari si print pertama ini, print load dataset ini, yaitu 395. Ini merupakan output dari percobaan yang pertama, yang mana ini tugasnya adalah dia akan menjalankan si student.mat itu apakah sudah berhasil atau belum, dan sudah berjalan apa belum si import si pandasnya ini, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke generate binary label atau pass or fail. Pada percobaan yang ini kita, di sini saya menggunakan inisialisasi buah, yang mana terdapat nama buah durian, duku, seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk ke percobaan yang kedua, generate binary label atau pass fail. Kita masukkan terlebih dahulu, ini kita komentar dulu ya teman-teman. Durian, kita masukkan pass, yang mana di sini sudah diberikan contoh pada modul praktikum dan kita tinggal mengikutinya saja. Di sini terdapat row, dan apabila tidak berhasil dia akan mengeluarkan si X1, seperti itu ya. Oke, kita langsung aktifkan saja si print ini. Maka
Nah, di sini outputnya adalah terdapat 5 rows dan 31 kolom dari hasil percobaan generate binary label atau pass or fail. Seperti biasa, di sini kita masukkan pass-nya, yang mana dia nanti menjalankan. Apabila berjalan si datanya, maka akan menginputkan atau mengeluarkan output seperti ini, 5 rows dan 31 kolom. Selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan pada use one hot encoding or categorical map column. Nah, di sini kita sudah memasukkan atau menginputkan data-data yang dicontohkan pada modul praktikum. Ini modul praktikumnya, yang mana dia menginputkan sex, school, address, fam size, pay status, job, seperti itu ya. Nah, di sini saya sudah masukkan juga sex, school, address, fam size, status, job, seperti itu ya. Sampai benar-benar dia sudah terinput semuanya. Dan di sini kan dia di sini D. Nah, karena di sini saya inisialisasinya durian, maka D itu saya ganti menjadi durian. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan suatu array yang telah diinputkan menjadi data-data yang akan keluar nantinya. Kita langsung saja mencoba apakah berjalan atau tidak. Nah, berbeda dengan tampilan si print pertama tadi, yang mana dia sudah menambah kolomnya. Dengan yang tadinya 31 kolom, di sini sudah menjadi 57 kolom. Tandanya di sini datanya sudah bertambah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam shuffle rows. Pada shuffle rows ini seperti biasa kita inputkan juga si D sama dengan D sampel break 1. Nah, pada percobaannya ini kita masukkan, coba kita lihat si contoh ininya. Shuffle rows ini dia menginputkan pass yang nantinya akan menjalankan hasil dari si axis 1 ini. Dia akan langsung berjalan atau tidak setelah diinputkan. Kita buka dulu komentar ini. Nah, ini merupakan script dari shuffle rows yang akan kita jalankan. Dia akan dia akan menghitung dari passingnya itu adalah 166 out of 395, 166 out of 395, yaitu 42,03%. Seperti itu. Dia otomatis akan menghitung seberapa banyak ini si datanya. Maka dia persenkan menjadi 42,03%. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan melakukan lanjut percobaan fit decision tree. Kita langsung saja jalankan. Ini ada yang belum di. Oke, di sini kita lihat bahwa dia mempunyai data yang max depth-nya itu 5. Decision tree, classifier, criterion, entropy, maximal depth-nya 5. Dia mendapatkan hasil maksimal depth-nya 5. Seperti itu teman-teman.
Selanjutnya di sini kita langsung melakukan percobaan pada visualis tree. Pada visualis tree ini kita melanjutkan, coba. Nah, di dalam visualis tree ini dia mengeluarkan output yang lumayan banyak dengan nih, artinya dia mengeluarkan seperti font name-nya Helvetica, lalu dia mempunyai warna fill color-nya dengan kode 49, banyak ya kodenya seperti ini, F ini nih. Berarti ini merupakan gambar yang diinputkan dari hasil si graph visualis tree ini. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke save tree. Pada save tree dia cuma menginputkan si data-datanya saja seperti yang dicontohkan pada modul praktikum. Kita lihat save tree yang mana sudah diinputkan dan nanti akan dicoba pada T-score. T-score langsung saja kita coba. Nah, T-score ini dia mengeluarkan output berupa angka-angka yang merupakan skor dari hasil penjumlahan atau skor dari perhitungan si script di atas, seperti itu. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke dalam PAL score. Nah, skor PAL score ini merupakan penjumlahan yang mana dia 0,56, angka yang di depan dari si skor tadi, lalu dihitung menjadi kurang lebihnya 0,12 yang sudah dijumlahkan menurut script yang sudah kita inputkan ini ya teman-teman. Si P sama dengan 5, lalu dia dihitung menjadi kurang lebih hasil dari 0,12 ini merupakan perhitungan dari si yang ini. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam percobaan si yang hampir akhir nih. Kita masuk ke yang bagian depth ACC. Kita sudah masuk ke dalam bagian depth ACC. Kita buka dulu print yang ini, lalu satu lagi. Kita coba bagian max depth. Nah, pada bagian ini dia akan mengeluarkan output. Yang pertama, data depth 1 kurang lebih 0,08 yang nanti diinputkan dari si gambar-gambarnya yang sudah tertera di sini. Contohnya di sini dia akan ngeprint si nilai dari depth, maksimal depth-nya yang ini 1, 2, 3, 4 sampai 15 sampai ke bawah. Lalu dia memasukkan accuracy-nya kurang lebihnya seperti ini, dan dia akan otomatis mengkalikan 2 dari si data-data yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya di sini kita langsung masuk ke bagian percobaan MACDEV in rank. Nah, untuk inputannya sendiri dia langsung melanjutkan data yang di atas tadi, dan hasilnya dia akan seperti ini, yang mana dia menginputkan yang pertama MACDEV in rank 1,20, yang mana timun ini diinisialisasi tadi
pada praktikum itu T, dan di sini saya menggunakan buah-buahan, jadi di sini saya menggunakan timun. Lalu D, untuk teman-teman yang nggak menggunakan inisialisasi berarti tinggal menyesuaikan saja. Di sini menggunakan duku yang bisa diubah menjadi D seperti itu, dan salak. Nih, jika teman-teman pusing, nih seperti ini. T, timun. Di sini saya akan menggunakan buah, jadi otomatis menyesuaikan dengan NPM seperti itu. Oke, setelah itu kita akan menampilkan si gambar. Gambarnya akan jadi seperti ini apabila sudah dijalankan. Gambar ini merupakan gambar yang telah kita tunjukkan dari si percobaan terakhir, yaitu percobaan import matplotlib pyplot yang diinisialisasi menjadi PLT. Dia inputan terakhirnya yaitu PLT show, yang mana dia akan menampilkan hasil akhir dari si matplotlib pilot inisialisasi PLT seperti itu. Maka hasil akhirnya seperti ini. Nah, untuk percobaan chapter 2 ini sudah berjalan dengan lancar dan sudah berhasil semua. Dia mengeluarkan output yang berbeda-beda di setiap perintahnya seperti itu. Dan untuk bagian latex, bagian ini, si section ini, section 1, 2, dan chapter-chapter selanjutnya sudah saya masukkan ke dalam sini, yang mana sudah diinputkan juga bagian-bagian dari si gambarnya dan screenshotan dari penjelasan yang tadi seperti ini, penjelasan atau screenshot dari setiap langkah yang saya lakukan. Oke, mungkin sekian percobaan pada chapter 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.